Sahabat-sahabatku, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Pernah nggak sih kamu merasa heran melihat seseorang yang sepertinya nggak pernah ngoyo mengejar uang, tapi rezekinya selalu mengalir deras? Atau mungkin kamu punya teman yang selalu terlihat tenang soal keuangan, padahal kerjanya biasa-biasa aja. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah rahasia yang mungkin belum banyak orang tahu. Rahasia yang bisa membuat rezeki datang tanpa harus kita kejar-kejar. Penasaran kan? Jadi begini, ada seorang pengusaha muda namanya Pak Ahmad. Dulu dia kerja kantoran biasa, gajinya pas-pasan, tapi anehnya, setiap kali ada teman yang butuh bantuan, dia selalu bisa membantu. Padahal, kalau dihitung-hitung, gajinya harusnya nggak cukup. Suatu hari, ada temannya yang penasaran dan bertanya, "Mat, kok bisa sih lo selalu punya uang buat bantu orang? Padahal gaji kita sama." Tahu apa jawaban Pak Ahmad? Dia cuma tersenyum dan bilang, "Rezeki itu bukan cuma soal gaji, bro, tapi juga soal keberkahan." Nah, dari kisah Pak Ahmad ini, kita bisa belajar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar angka di rekening. Ada energi tak terlihat yang bisa menarik rezeki ke arah kita. Dan hari ini, kita akan membongkar rahasia itu. Pertama, kita harus paham dulu nih tentang hukum tarik-menarik rezeki. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Tapi bukan berarti kita cuma diam dan menunggu. Ada usaha dan doa yang harus kita lakukan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Tapi ingat, kita juga harus berusaha lalu. Bagaimana caranya menarik rezeki tanpa harus ngoyo mengejarnya? Jawabannya ada di mindset kita, ya, mindset kaya yang dilandasi rasa syukur dan keyakinan pada Allah. Coba deh kita renungkan, ketika kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, bukankah itu membuat hati kita tenang? Dan ketika hati tenang, pikiran jadi jernih. Nah, dengan pikiran yang jernih, kita jadi lebih mudah melihat peluang-peluang rezeki di sekitar kita. Ada sebuah hadits yang mengatakan, barang siapa yang pagi-pagi merasa aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah diberi dunia dan sisinya. Tirmidzi. Hadits ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil. Karena dengan bersyukur, kita sebenarnya sedang membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Tapi, gimana sih cara praktisnya menarik rezeki? Nah, ini dia kunci-kuncinya. 1. Selalu berpikir positif. Percaya deh, pikiran positif itu seperti magnet yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, termasuk rezeki. 2. Rajin bersedekah. Ingat ya, sedekah itu bukan mengurangi harta kita, tapi justru memperlancar aliran rezeki. Nada hadits yang mengatakan, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Muslim. 3. Perbanyak silaturahmi, nggak cuma dapat pahala, silaturahmi juga bisa membuka pintu rezeki yang nggak kita duga. 4. Selalu berdoa dan tawakal. Serahkan semua urusan pada Allah setelah kita berusaha. 5. Jaga kebersihan hati. Hati yang bersih dari iri dan dengki akan lebih mudah menerima rezeki. Nah, sekarang coba deh kita refleksikan. Sudahkah kita menerapkan hal-hal tadi dalam hidup kita? Kalau belum, yuk mulai dari sekarang. Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal uang, kesehatan, keluarga harmonis, dan ketenangan hati juga adalah rezeki yang tak ternilai. Jadi, jangan lupa bersyukur atas semua itu. Ada quote bagus nih dari Imam Syafi'i, "Rizkimu tidak akan pernah diambil orang lain, maka tenanglah." Namun jangan sampai ketenangan membuatmu malas berusaha. Pernah nggak sih kamu merasa heran melihat seseorang yang sepertinya nggak pernah ngoyo mengejar uang, tapi rezekinya selalu mengalir deras? Atau mungkin kamu punya teman yang selalu tenang soal keuangan, padahal kerjanya biasa aja. Kok bisa ya? Nah, kita akan membahas lanjutan tentang sebuah rahasia yang mungkin belum banyak orang tahu. Rahasia ini bisa mengubah cara kita memandang rezeki dan uang. Kita akan belajar bagaimana menarik rezeki tanpa harus mengejarnya mati-matian. Coba bayangkan ini, ada 2 orang petani. Petani pertama setiap hari banting tulang di sawah dari pagi sampai malam. Dia bekerja keras sekali, tapi hasilnya pas-pasan. Sementara petani kedua, dia juga rajin tapi nggak sampai memaksakan diri. Anehnya, hasil panennya selalu melimpah. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya ada di mindset dan cara mereka menarik rezeki, dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Pertama,
Kita harus paham bahwa rezeki itu bukan cuma soal uang, rezeki itu luas, kesehatan, keluarga harmonis, pekerjaan yang menyenangkan, itu semua rezeki dari Allah. Nah, orang-orang yang berhasil menarik rezeki tanpa mengejar, mereka punya pemahaman ini, rezeki itu bukan soal berapa banyak yang kita dapat, tapi berapa banyak yang kita syukuri. Jadi, langkah pertama untuk menjadi magnet rezeki adalah bersyukur. Syukur itu ibarat pupuk buat tanaman rezeki kita. Semakin kita bersyukur, semakin subur rezeki yang Allah berikan. Ada kisah menarik tentang sahabat Nabi, Abu Hurairah. Beliau terkenal sebagai sahabat yang miskin, tapi selalu ceria dan bersyukur. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau selalu terlihat bahagia?" Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, aku bersyukur karena Allah telah memberiku nikmat iman yang lebih berharga dari dunia dan seisinya." Subhanallah. Betapa indahnya cara pandang Abu Hurairah, dia nggak fokus pada apa yang nggak dia punya, tapi mensyukuri apa yang dia miliki. Lalu, apa hubungannya syukur dengan menarik rezeki? Nah, ketika kita bersyukur, energi positif kita meningkat, dan energi positif ini yang akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, termasuk rezeki. Barang siapa bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Q.S. Ibrahim 7. Poin kedua, kita perlu mengubah mindset kita tentang kekayaan. Banyak orang berpikir bahwa kaya itu berarti punya banyak uang, padahal kekayaan sejati itu ada di hati yang tenang dan karena merasa cukup. Ada sebuah hadits yang mengatakan, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa. Bukhari Muslim. Jadi, mulai sekarang, yuk kita latih diri untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ini bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan atau cita-cita, tapi kita nggak menjadikan materi sebagai ukuran kebahagiaan. Pernah dengar kisah tentang seorang pengusaha sukses yang akhirnya memutuskan untuk hidup sederhana. Dia bilang, "Saya sadar, kebahagiaan bukan di mobil mewah atau rumah besar, tapi di ketenangan hati dan keluarga yang harmonis." Nah, ketika kita punya mindset seperti ini, kita nggak akan terbebani dengan mengejar-ngejar uang. Kita akan lebih fokus pada bagaimana memberi manfaat dan nilai. Dan anehnya, ketika kita fokus memberi nilai, rezeki justru datang dengan sendirinya. Poin ketiga, ini mungkin yang paling penting, sedekah. Sedekah itu ibarat kita menanam benih. Semakin banyak kita menanam, semakin banyak yang akan kita tuai. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Q.S. Al-Baqarah 261. Subhanallah, bayangkan deh, satu kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali. Ini bukan soal matematika, tapi soal keberkahan. Ketika kita ikhlas berbagi, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang gak pernah kita duga. Ada kisah inspiratif tentang seorang pedagang kecil. Setiap hari, dia selalu menyisihkan sebagian kecil keuntungannya untuk disedekahkan. Meskipun penghasilannya pas-pasan, dia nggak pernah melewatkan sedekah. Suatu hari, ada orang kaya yang terkesan dengan keikhlasannya. Orang kaya ini akhirnya membantu mengembangkan usahanya. Dalam waktu singkat, pedagang kecil ini berhasil menjadi pengusaha sukses. Jadi, sedekah itu bukan mengurangi harta kita, justru sedekah adalah investasi jangka panjang yang pahalanya nggak putus-putus. Nah, sekarang kita sudah tahu 3 kunci untuk menjadi magnet rezeki: syukur, mindset kaya jiwa, dan sedekah. Tapi ingat, semua ini harus dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Berikanlah kami kekayaan jiwa yang melebihi kekayaan dunia, dan jadikanlah kami sebagai perantara rezeki bagi orang lain melalui sedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena berbagi ilmu juga termasuk sedekah loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.